Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sukmawati dengan NIM 202405010304, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, program studi manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas C, kelompok 1 dengan mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan. Oke teman-teman, langsung saja. Di slide 1, pertama ini saya akan membahas pengertian dan macam-macam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan, pengertian laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Oleh karena itu, sebelum kita menganalisis laporan keuangan, maka terlebih dahulu kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Neraca dan komponen aktiva. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Setiap perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca biasanya disusun pada periode tertentu, misalnya 1 tahun. Adapun yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva kewajiban ditambah dengan modal. Sebagai contoh misalnya, total aktiva 20.000, total kewajiban atau utang lancar dan jangka panjang 12.500, total ekuitas 7.500, sehingga persamaan neraca dapat disusun 20.000 sama dengan 12.500 tambah 7.500. Laporan laba rugi. Beberapa komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi. 1. Penjualan. 2. Harga pokok penjualan dalam kurung HPP. 3. Laba kotor. 4. Biaya operasional. Dibagi menjadi biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, biaya operasi lainnya. 5. Laba kotor operasional. 6. Penyusutan. 7. Pendapatan bersih operasi. 8. Pendapatan lainnya. 9. EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. 10. Biaya bunga terdiri dari bunga wesel atau bunga hipotek, bunga bank atau bunga obligasi. 11. EBT atau laba sebelum pajak. 12. Pajak. 13. EAIT. 14. Laba per lembar saham. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan: menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan, menjadi dasar penentuan kebijakan investasi dan pembiayaan, membandingkan kinerja antar periode atau antar perusahaan, mengetahui efektivitas kebijakan dan strategi bisnis, menilai prospek keuntungan dan risiko investasi bagi investor, menjadi dasar keputusan pemberian kredit bagi kreditur, menjadi bahan pengawasan dan penetapan pajak bagi pemerintah, memberikan kepastian stabilitas bagi karyawan. Rasio analisis dan laporan keuangan suatu perusahaan terbagi menjadi rasio neraca, rasio laporan laba rugi, rasio laporan pembanding dalam analisis rasio keuangan. 1. Pembanding internal. 2. Pembanding historis. 3. Pembanding industri. 4. Pembanding perusahaan lain. Dan 5. Pembanding standar atau target. Keterbatasan dan kelemahan rasio keuangan. Data laporan keuangan sering sudah tidak mutakhir atau bersifat historis. 1. Perbedaan metode akuntansi antar perusahaan dapat memengaruhi hasil rasio. Tidak menghitungkan faktor non-keuangan seperti kondisi pasar atau manajemen. Sulit digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan skala dan struktur berbeda. Rasio hanya menunjukkan gejala, bukan penyebab masalah keuangan. Interpretasi rasio bergantung pada keahlian analisis. Informasi bisa menyesatkan jika data laporan keuangan tidak akurat, tidak dapat menggambarkan kondisi masa depan secara pasti. Hubungan antar berbagai rasio keuangan. Rasio likuiditas berhubungan dengan rasio solvabilitas karena keduanya menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio aktivitas memengaruhi rasio profitabilitas sebab
Efisiensi penggunaan aset akan meningkatkan laba. Rasio solvabilitas berpengaruh pada rasio profitabilitas karena beban utang yang tinggi dapat menurunkan laba bersih. Rasio profitabilitas memengaruhi rasio pasar karena laba yang tinggi biasanya meningkatkan harga saham. Rasio likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas secara bersama-sama menentukan tingkat profitabilitas perusahaan. Semua rasio saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui analisis ini dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, memenuhi kewajiban, serta menghasilkan laba. Hasil analisis membantu manajemen dan pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan berkelanjutan keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.